Ini dompet. Nah, di Take a Break Magic, dan kali ini gue akan kedatangan seorang narasumber yang sangat menginspirasi kalian semua. So ikutin terus, gue Rivel Bero, ikutin terus. Kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat menginspirasi di edisi Take a Break Magic kali ini. Seorang ustadz pendakwah yang mungkin kalian semua belum begitu mengenal beliau, tetapi ada hal yang sangat menginspirasi dari beliau karena beliau seorang mualaf muslim, dan tentunya ada hal unik dari dakwah yang dia sampaikan. Iya, Ustadz Kokolim. Ya, gimana kabarnya? Iya, baik ya. Rivel Bero adalah sahabat baik Kokolim dengan bagasi yang luar biasa. Hari ini Koko diundang sengaja di channel beliau. Iya. Pengen membahas tentang Kokolim dong. Kokolim. Nah, jadi gini kok. Kokolim ini seseorang yang sangat menginspirasi karena ada hal unik di setiap dakwah yang Kokolim disampaikan. Ya. Kokolim ini pertama yang saya tahu seorang mualaf, betul ya? Nah, seorang mualaf, dan Kokolim menyampaikan sebuah dakwah, tetapi dengan cara yang berbeda yang orang lain itu belum pernah menyampaikan sebelumnya ya. Nah, menyampaikan dakwah dengan media pertunjukan sulap. Benar. Nah, sebelum kita menuju ke situ, saya ingin menanyakan, Kokolim itu seorang mualaf, ya? Apa keseriusan Kokolim ini untuk menjadi seorang mualaf sampai mendalami dunia dakwah? Jadi subhanallah, Koko menjadi seorang mu'alaf, sekarang berdakwah. Ya. Satu, pengen jadi orang yang bermanfaat. Itu tujuannya pertama tuh. Amin. Ya, karena begini, sekarang Rivel Bero membuat channel seperti ini, tentu kalau pengen jadi orang yang bermanfaat. Ya. Gitu, Ya. ikut masyarakat. Ya. Bermanfaat, orang yang bermanfaat kan, Ya. gitu, kan? Ya. Nah, kenapa? Sekarang jadi orang bermanfaat begini, Bang Rivel Bero. Jadi begini, jadi orang yang bermanfaat itu seperti anak ayam. Ayam itu pernah ngomong sama induknya, kan begitu. Katanya begini, Mak, enak banget jadi anak ayam. Ya. Mak, enak banget jadi manusia. Begitu lahir, jerat langsung punya nama. Namanya Riv, Bero, gitu kan, Kokolim, gitu kan. Sementara kita ayam terus, Mak. Kan begitu. Apa kata itu ayam? Nah, betul. Manusia itu kita lahir, dia punya nama. Namanya banyak. Tapi anak. Tapi ketika manusia itu sudah mati, namanya cuma satu, mayat. Kan begitu. Ya. Sementara kalau kita sudah mati, tempat kita enak, nah. Kalau kita sudah mati, nama kita jadi banyak. Kita jadi anak ayam panggang, ayam sermat, ayam geprek, ayam bergerija. Kan namanya banyak lah. Makanya kalau ayam sudah mati, namanya banyak. Dan sementara kalau manusia mati, tempatnya cuma satu, kuburan. Betul. Sementara kita kalau mati, tempat kita enak, nah. Kita di restoran, di hotel berbintang dan sebagainya. Intinya manusia itu menjadi orang yang bermanfaat. Kadang-kadang kita itu binatang aja kadang-kadang lebih mulia daripada manusia. Oleh karena itu manusia kalau sudah mulia, dia lebih mulia daripada seorang malaikat. Tapi manusia ketika sudah tidak mulia, tidak bermanfaat, jadi orang yang bejat, maka kadang-kadang dia lebih hina daripada seekor binatang. Intinya ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, hingga apa yang terlintas di pikiran Kokolim ini untuk membuat sulap, seni sulap sebagai media dakwah? Nah, jadi ketika berdakwah di Indonesia itu kan kita kenal dari Allah menyampaikan sebuah risalah bernama Rasulullah. Ada para nabi begitu ya. Tapi di Indonesia ini kan para nabi sudah nggak ada. Indonesia ini yang menyebarkan agama Islam itu ada Wali Songo ya. Wali 9 ya kan. Salah satunya bernama Sunan Kalijaga. Rif, kenal Sunan Kalijaga? Ya, pasti saya tahu. Kenal ya. Kenal sih nggak tahu. Nah, kalau kenal di mana kenalannya gitu. Iya, gitu. Tahu ya. Nah, Sunan Kalijaga ini ketika berdakwah menggunakan media, namanya gamelan dan wayang. Sesuai perkembangan zaman waktu itu. Makanya Koko juga berdakwah pakai media. Namanya media sulap-sulap yang spektakuler. Bahkan ada barongsai.
Barongsainya Kokolink itu Koko kemas sebagai media dakwah. Ceritanya bukan tentang kekaisaran Cina, tapi bagaimana menyampaikan perjuangannya Wali Songo bisa dimainkan dengan barongsai. Tapi yang sekarang yang sangat populer ini baru sulap. Jadi seperti Laksana Sunan Kalijaga menggunakan media gamelan dan wayang. Jadi itulah sulap itu sebagai media dakwah. Ternyata begitu kau teliti Rif, ketika kau berdakwah, ternyata anak-anak dari kalangan anak-anak bahkan sampai yang sudah tua pun gemar senang menggunakan media dakwah. Mereka nontonnya lebih asik loh. Jadi antusiasnya luar biasa. Ketika Kokolink membawa sulap sebagai media dakwah itu antusiasme luar biasa sekali. Nah, ini ada yang Koko pegangin dari tadi nih, mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Seperti apa nih Kok? Nah, ini contoh begini Rin. Ini menyampaikan filosofi ini. Ini kalau ini filosofi silaturahim, ya kan? Saya punya tali, ya kan? Silaturahim, sil itu menyambung. Yang minta tali. Makanya kalau kita ngomong sama menyambung, biasa tali ya. Tali. Kalau punya karter, bisa tali. Ya, tali bisa tarik. Karena ini tali nembus ke sebuah kayu, tarik. Kan? Nah, filosofinya apa? Kalau kita menjalin tali silaturahim, karena Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan begini, manusia akan tertimpa kehinaan di mana saja dia berada. Kalau manusia tidak mau tertimpa kehinaan, solusinya ada dua kan, Rif? Hablim minallah wa hablim minannas. Dia harus menjalin hubungan baik antara dia sama Tuhannya, juga menjalin hubungan baik sama manusia. Sama Tuhannya harus baik, yaitu ibadah dilaksanakan. Sama manusia juga harus baik. Kita kayak gini, Rif. Kita kan sekarang nih bersilaturahim kan begitu. Tapi harus amanah, harus baik, tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh saling fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Kenapa tidak boleh seperti itu? Kalau kita laksanakan seperti gosipin orang, fitnah dia, kita jatuhkan dia, sama saja kita memutuskan tali silaturahim. Tapi manusia itu tidak sempurna, Rif. Kadang-kadang kita berbuat salah. Tapi ketika dia berbuat salah, dia sudah memfitnah orang, dia khilaf barangkali kan. Ketika dia sudah sadar, lalu dia taubat kepada Allah, dia istighfar minta ampun, Allah terima taubatnya. Lalu dia minta maaf kepada temannya tadi. Ketika dia sudah minta maaf, dia sama saja menyambung tali silaturahim kembali. Seperti ini, berteman, lalu dia fitnah temannya, sama aja kita putusin ya. Putus tali silaturahim, kita putus ini. Dia putus. Sorry. Putus ya? Tapi ketika dia sadar, ternyata memfitnah orang itu perbuatan yang salah, tidak baik. Ketika dia sadar istighfar kepada Allah, dia minta ampun, minta maaf, artinya apa? Dia menyambung tali silaturahim. Dia sambung kembali seperti ini. Bahkan Rif sudah di usia tua, Rif. Dari kecil dia berteman sampai ujung dewasa, sampai tua pun ada yang berteman, begitu. Tapi ketika sudah di ujung sampai tua, di ujung sekali, sudah mau meninggal, tetap aja dia khilaf, masih rese juga, kadang-kadang dia menjatuhkan. Akhirnya apa? Dia memutuskan tali silaturahim. Kita putus lagi nih. Tuh, sudah di ujung. Udah di ujungnya masih rese ya. Betul. Tapi alhamdulillah dia dapat hidayah, Rif. Ketika sebelum dia dipanggil oleh Allah, dia sebelum meninggal dunia, dia sempat taubat minta maaf. Jadi masih bukakan pintu taubat itu. Betul. Ketika dia sudah taubat, dia minta Allah maafkan dia, dan teman juga memaafkan dia. Betul kan? Dia menyambung tali silaturahim kembali. Seperti ini, dia sambungkan kembali. Sambung. Jadi ada unsur filosofi dakwah. Filosofinya jadi bukan sekedar hanya trik sulap yang disampaikan, tapi ini dalam banget. Dan inilah kenapa gue bilang satu-satunya seorang ustadz dai yang menyampaikan dakwahnya dengan metode seperti ini. Dan buat gue ini sangat unik dan dalam banget. So, masih ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi, nanti kita lari ke dalam. Nanti kita coba lari ke dalam karena suasananya agak sore lagi. Kayaknya lebih enak di dalam ya kita. Oke, ikutin terus di Velbero ya. Take a break magic. Suasana di luar sudah lebih gelap lagi dan kita balik masuk ke dalam. Tapi belum selesai apa yang disampaikan sama Koko ini di Take a break magic. Gimana Koko? Kan begini, Rif. Kalau Koko ini berdakwah dengan menggunakan media sulap. Artinya sulap itu menggunakan sebagai media dakwah, begitu. Tapi kalau Rif El-Garo ini yang Koko kenal adalah sahabat Koko yang banyak menghibur, memotivasi baik di perusahaan, di kantor-kantor, dan sebagainya. Sekarang Koko tantang nih, karena kan kalau ada sama ustaz kan bau ustaz, betul. Kita sama kiai bau kiai, betul banget. Kita sama ulama bau ulama, jangan dibalik ke ulama bau ya. Sekarang mereka sama Kokolin, Koko tantang nih, bisa nggak kira-kira satu aja menyampaikan trik sulapnya Rif El-Garo ini dengan pesan-pesan dakwah? Kita lihat ayo.
Nih kok Colin nih tadi ngasih benda ini nih ke Rip, tolong sampai sesuatu melalui benda ini. Ya. Oke. Oke. Kita coba ya. Coba. Oke. Oke, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kok. Manusia ini pada dasarnya diciptakan berbeda-beda. Betul. Dan rezekinya itu sudah diatur dari di atas. Betul. Nah, orang-orang itu diibaratkan tali-tali ini. Oh, jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang aja. Oke. Semua berkecukupan. Di tali ini yang panjang ini adalah orang-orang yang paling kaya. Rezekinya paling panjang. Rezekinya paling panjang, paling banyak segala macam. Ya. Terus ada lagi yang serba berkecukupan. Kaya tidak, miskin juga tidak. Ya, kaya tidak, miskin tidak. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Lebih sedang, lebih sedang ya. Dan orang yang serba kekurangan. Tapi walaupun dia punya ya. Ya. Makanya lebih pendek gitu. Oke. Ya, orang yang serba kekurangan. Orang yang serba kekurangan ini, nah, pada umumnya manusia ini diciptakan memang berbeda-beda dengan 3 rezeki yang berbeda juga ya. Serba kekurangan, berkecukupan, dan panjang. Rezekinya yang sangat panjang ya. Nah, percaya atau tidak, ketika mereka bekerja, berusaha, dan berdoa, apapun yang mereka lakukan selama tetap berusaha, percaya atau tidak, dia bisa menyaingi yang sedang sampai bahkan jadi kaya, bahkan aku. Iya, bahkan berusaha, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka ini semuanya derajatnya adalah sama ya, seperti tali ini yang berubah menjadi sama. Oh, tali ini tadi 3 berbeda ukurannya. Dan mereka di hadapan Allah adalah seseorang yang memiliki derajat yang sama di hadapan Allah ya. Maka tali yang panjang tadi jadi sama ya. Sama ya. Tali satu sama rata. Tali kedua dan tali ketiga. Nah, percaya atau tidak, 2 tali yang derajatnya bersama ini ketika saling bekerja sama, mereka ini sebenarnya bisa bekerja sama dan bersatu untuk menanggulangi berbagai macam masalah, saling membantu, segala macam. Mereka ini pada umumnya bisa bersatu untuk saling membantu seperti itu, ya. Nah, kembali lagi, sebenarnya tali yang satu ini adalah mereka adalah 2 orang dengan derajat yang sama. Dibalikin lagi. Seperti ini ya. Nah, balik lagi, ketiga orang dengan derajat yang sama ini sebenarnya di hadapan Allah adalah orang yang memiliki kalau bisa ya, memiliki derajat yang sama, dan percaya atau tidak, mereka menjadi satu kesatuan untuk bisa meraih kesuksesan dan rezeki dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gimana, bagus kan? Bagus banget. Ini dakwahnya Rif Elguaro itu sudah menjadi pendakwah. Amin. Tadi kok perhatikan kok sentisnya sedikit, artinya itu pesannya nyampe gitu ya. Nyampe berarti kok ya. Nilainya dari 1 sampai 10 berapa nih? Iya, saya kasih 98. Wow. Biasa, tinggal menyampaikan dalil saja dari. Ya, dalil dan ya. Terima kasih banget. Beliau bukan ustaz, tapi sudah menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Terima kasih banget. Unik banget. Oke, berarti nih kita mau lanjut lagi. Ada satu dalil lagi yang mau sampaikan nih, kayaknya berkesan banget ya untuk masyarakat luas. Siapa ya? Siap. Kita akan pindah tempat dulu ya. Saksikan terus Take a Break Magic. Oke, kembali lagi di Take a Break Magic bersama gue Rif Elguaro dan Ustadz Kokolin yang tadi sudah menyampaikan perjalanan hidupnya menjadi seorang mualaf dan bisa menemukan dakwah sebagai hidupnya dan menemukan media sulap untuk sebuah pertunjukan dakwah yang disampaikan dengan dalil-dalil yang sangat luar biasa, pesan yang sangat luar biasa. Ini dia Kokolin, dan Kokolin untuk sebagai penutup akan menyampaikan sesuatu untuk masyarakat luas yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya Kokolin ya. Ya kok, gimana kok? Jadi zaman sekarang ini Rif Elguaro, zaman sekarang ini zaman media sosial. Ya. Betul ya, bahwa media sosial ini sangat media sosialnya seperti sebuah pisau. Kenapa seperti itu? Ya, tergantung kita menggunakan media. Pisau itu kalau digunakan buat kebaikan menjadi kebaikan, berikan pahala. Tapi pisau itu ketika dibuat sesuatu yang tidak baik bisa membunuh orang,
Menyakiti orang ya. Sesuatu yang berbahaya. Jadi sama dengan juga namanya lisan. Jadi manusia itu ketika mau jadi orang yang bermanfaat, mau selamat dunia dan akhirat, satu kau jaga lisan. Bagaimana supaya kita jaga lisan? Jaga hati, kan begitu. Jaga hati. Jaga hati ini, cara menjaga hati itu caranya bagaimana? Jaga mata, jaga telinga. Karena manusia kalau tidak bisa jaga hati, tidak bisa jaga mata, tidak bisa jaga telinga, otomatis tidak bisa jaga hati. Begitu. Dari melihat, lihat teman naik, dari begitu lihat nggak bisa jaga hati. Lihat teman pindah rumah baru, dia pindah rumah sakit. Ya kan? SOS, senang orang susah, susah dan orang senang, betul. Begitu kan, penyakit hati ya. Penyakit hati. Atau ketika dia dari mendengar tidak bisa jaga hati, jadi orang yang berburuk sangka, jadi orang yang tidak baik. Dapat kabar tetangga suami naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Begitu kan? Nah, ketika dari tidak bisa jaga mata, tidak bisa jaga telinga, kan tidak bisa jaga hati. Betul. Akhirnya apa? Dia saling menfitnah, menjatuhkan. Lisan lainnya. Lisan ini berbahaya. Makanya Islam itu mengajarkan al-kalamu yanfuzu ma la yanfuzu al-ibad. Lidah yang tak bertulang itu dapat menembus apa-apa yang tidak dapat tembus oleh jarum. Mungkin nggak? Jarum mungkin nggak nembus ke hati kita. Nggak mungkin. Kalau ketembus meninggal dong. Tapi lisan itu mungkin. Gitu. Lisan itu dapat menembus apa-apa yang tidak dapat tembus oleh jarum. Lisan bisa loh. Begitu. Langsung tembus hati kita kan? Itulah lisan. Seperti ini. Di kata yang mustahil kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi. Di sini kau punya gelas kaca ya. Gelas kaca. Oke. Ini gelas beneran. Ada sebuah piring kecil, mangkok ya, mangkok kecil ya. Tatakan untuk kecil. Minum lah itu. Oke. Di sini ada uang 1.000 rupiah, koin 1.000 rupiah. Kita taruh di atas mangkok. Oke. Uang 1.000-nya. Zoom ya. 1.000-nya di zoom. Oke. Sudah. Kita taruh. Nah. Oke, koin 1.000-an kok ya. 1.000. Oke. Sementara koko punya dompet. Ya. Ini dompet. Nah, ini ada pesannya juga. Ada pesan juga. Lumayan cengong sih tadi kaget. Kita lihat apinya kaget gitu ya. Takut sama api. Ya kan? Tapi anehnya manusia tuh kenapa nggak takut sama api neraka? Ya kan? Berbuat jahat, mencuri, berbuat dosa, tapi nggak takut dia masuk api neraka. Kita lihat api langsung mundur gitu ya. Barang ini nggak ada apa-apa. Api dunia aja takut kan? Api neraka itu juga udah beda. Oke, kita ambil uangnya intinya. Dompet kan tempat uang ya. Nah, kalau barang tempat apa duitnya dompet? Macam-macam ya. Oke. Cuma ambil uang aja, ambil koin. Oke. Ambil. Uang koin. Saya punya koin 1.000, 1.500. Oke. Di sini gelas ya. Gelas dong, benar-benar gelas ini. Kita akan tutup. Sini coba lihat tadi ada koin. Saya tutupin ya, tutup. Oke. Yang 500 saya letakkan di atas gelas. Zoom, di atas gelas ya. Di atas gelas. Oke. Yang 1.000 ini, coba saya katakan, Koko akan menekan uang 500 ini biar tembus di dalam gelas. Mungkin nggak? Tidak mungkin kan? Nggak mungkin. Tetapi mungkin. Karena filosofinya lisan itu dapat menembus apa yang tidak dapat tembus oleh jarum. Kita akan tembus ya. Saya tekan ya koin 500 ya. Saya tekan nih. Dia sudah masuk. Beneran jam, coba koin 1.000 ini. Oke. Wih. Apa nih? Koko itu kalau ceramah bang Rif Elbaro paling takut lihat orang matanya melotot, mulutnya banget, tapi kalau nggak ada suara. Ini apa yang bisa kita ambil dari sini nih? Coba nih. Ini pesan tadi kan begitu. Jadi lisan itu dapat menembus apa yang tembus oleh jarum. Seperti ini aja. Koin ini nggak ditembus bisa tembus, kan begitu. Inilah filosofinya. Lisan tadi apa sebenarnya? Dapat menembus apa yang tidak dapat tembus oleh jarum. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita. Ulama mengajarkan selamat lisan fi lisan, keselamatan manusia tergantung pada keselamatan ia menjaga lisannya. Tergelincirnya kaki lebih baik daripada tergelincirnya lidah yang tak bertulang. Kata ulama begini, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak
cari. Kan begitu kan? Ikan Eropa, ikan setelah burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung perkutut, burung nuri, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Aduh. Endingnya enak. Begitu, Bev ya. Terima kasih banget Kokolin sudah menyempatkan waktunya datang ke Take a Break Magic di channel YouTube Syarif Elguero. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share di Rif Elguero TV. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kokolin. Nanti saya bisa mampir ke channelnya Kokolin nih. Insya Allah. Jangan khawatir, kita saling support ya, bersinergi. Dan untuk episode kali ini banyak banget manfaat yang bisa diambil. Bukan sekedar dari pertunjukan sulapnya, tapi banyak banget hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari perjalanan seorang Kokolin. Terima kasih Kokolin. Sama Rif. Dan saya Rif Elguero, sampai jumpa di edisi Take a Break Magic selanjutnya. Saya Rif Elguero, Kokolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan Rif Elguero TV. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Jangan lupa.